Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yuswanto dari kelas PIB dengan nomor induk mahasiswa 21086030022, program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya ingin memaparkan presentasi proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Mandirancan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas terstruktur ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Budi Manfaat MSI dan Dr. Anton Sudrajat MA. Pendidikan merupakan proses kegiatan yang mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu. Sebagai sebuah proses kegiatan belajar dan mengajar merupakan inti pokok kegiatan dalam proses pendidikan. Keberhasilan seorang siswa dalam menempuh pendidikan dapat ditinjau dari prestasi belajar yang diperoleh. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang dialami oleh subjek belajar di dalam suatu interaksi dengan lingkungannya berupa perubahan tingkah laku. Prestasi belajar siswa juga dapat dilihat pencapaiannya melalui evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dengan dibuktikan melalui hasil atau nilai ulangan atau ujian yang ditempuh oleh siswa. Prestasi yang baik adalah hal yang sangat diinginkan siswa yang sedang belajar dan dikatakan tercapai apabila siswa telah mengalami peningkatan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh di SMA Negeri 1 Mandirancan bahwa prestasi belajar siswa terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti belum mencapai hasil yang maksimal. Siswa dikatakan berprestasi dalam belajar apabila telah memperoleh nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari individu anak itu tersendiri, yang meliputi faktor fisik, atau faktor fisiologis, atau faktor psikologis. Yang termasuk faktor jasmani atau fisiologis antara lain penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk faktor psikologis meliputi intelektual atau taraf intelijensi, kemampuan belajar dan cara belajar. Kemudian yang kedua adalah non-intelektual, yaitu motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur, dan faktor kondisi fisik. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang meliputi faktor fisik dan faktor lingkungan sosial. Faktor fisik meliputi rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Sedangkan faktor lingkungan sosial meliputi keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Salah satu faktor yang berasal dari faktor intern adalah minat. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang terhadap objek tertentu. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu aktivitas akan memperhatikan secara konsisten dengan penuh rasa senang, karena hal tersebut datang dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari luar. Sedangkan faktor ekstern yang diduga dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah lingkungan, sekolah, orang tua. Keadaan lingkungan sekolah yang kondusif akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam belajar, sehingga siswa dapat menguasai materi pelajaran dan prestasi belajar dapat tercapai. Sedangkan faktor dorongan dari orang tua atau faktor orang tua dapat mempengaruhi bagaimana siswa itu termotivasi untuk dapat menumbuhkan minat belajar siswa itu tersendiri. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Mandirancan, masih terdapat siswa yang belum mempunyai minat belajar yang tinggi.
seperti tidak memperhatikan materi dari guru dan kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Siswa cenderung lebih kurang aktif dan cuek, diam dan tidak mau bertanya ketika siswa tidak memahami suatu materi pelajaran. Selain itu, lingkungan sekolah seperti kurangnya fasilitas praktek belajar pendidikan agama Islam, serta hubungan antar siswa dan guru, hanya hubungan siswa dan orang tuanya masih kurang baik. Ditambah hubungan siswa dengan keluarga atau orang tuanya yang tidak dalam kondisi harmonis. Orang tua selalu cuek dan tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan hubungan pergaulan anaknya dengan teman-temannya, dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu juga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dari beberapa paparan tadi yang telah saya sampaikan, maka saya ingin mendalami atau ingin melakukan penelitian dengan lebih mendalami penelitian ini dengan mengangkat judul seperti yang tadi disampaikan adalah pengaruh minat belajar dan lingkungan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Mandirancan. Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan? Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan? Kemudian yang ketiga adalah manakah di antara kedua faktor tersebut yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan? Sehingga dari pernyataan masalah tadi dapat dirangkai sebuah pertanyaan dalam penelitian, yaitu seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Kemudian yang ketiga adalah manakah yang lebih besar pengaruhnya antara minat belajar dan lingkungan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Tinjauan teori di mana prestasi adalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata prestasi dan belajar. Maksudnya prestasi belajar adalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata prestasi dan belajar. Prestasi belajar ini merupakan salah satu alat ukur untuk tingkat keberhasilan seorang siswa di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang diikutinya di sekolah. Dengan demikian, seorang siswa mendapat prestasi belajar minimal dalam batas ranking tertentu. Sering dikatakan siswa tersebut berhasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar atau prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan atau dikerjakan dan sebagainya di dalam proses belajar. Menurut Sumardi, prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan belajar paling luas dipakai dalam penelitian. Pada umumnya prestasi belajar terdapat pada buku rapot setelah siswa melakukan aktivitas belajar di sekolah dalam kurun waktu tertentu, seperti catur bulan atau semester. Dengan prestasi belajar, maka guru, siswa, dan orang tua akan mengetahui hasil yang dicapai dalam pembelajaran atau pendidikan. Berhasil tidaknya seorang siswa meraih prestasi belajarnya tergantung dari banyak hal atau tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, menurut Slametto, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain adalah faktor intern, yaitu kecerdasan, minat, bakat, dan motivasi, dan faktor ekstern, yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Minat merupakan ketertarikan
rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal. Tanpa ada dorongan, minat tersebut akan menetap dan berkembang pada dirinya untuk memperoleh dukungan dari lingkungannya yang berupa pengalaman. Pengalaman akan diperoleh dengan mengadakan interaksi dengan dunia luar, baik melalui latihan maupun belajar. Dan faktor yang menimbulkan minat belajar dalam hal ini adalah dorongan dari dalam individu, dorongan motif sosial, dan dorongan emosional. Menurut Jamarah, minat belajar adalah suatu penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar sendiri. Menurut Shah, minat belajar adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Yono, minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Setidaknya belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Menurut Jamarah, indikator minat belajar yaitu rasa suka atau senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan, adanya kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian. Sedangkan menurut Salameto, beberapa indikator minat belajar yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Keadaan sekolah, tempat belajar pun turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar atau prestasi belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan letak serta alat-alat belajar juga ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. Sumardi Surya Brata mengatakan lingkungan sekolah seperti para guru, staf, administrasi, dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Teman-teman yang rajin belajar dapat mendorong seorang siswa untuk lebih semangat dalam kegiatan belajarnya. Begitu pula pengaruh orang tua dan lingkungan keluarga, di mana pengaruh orang tua dan keluarga di rumah juga sangat mempengaruhi semangat belajar siswanya. Hubungan yang harmonis, komunikasi yang aktif di antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi nilai positif agar siswa lebih minat lagi, lebih rajin lagi dalam belajar siswa. Korelasi dengan tinjauan teori atau penelitian terdahulu, yang pertama adalah Heri Rahman, Gimin, dan Gusnardi, di mana penelitian ini membahas tentang pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di MA Ponpes Kecamatan Kampar Timur. Hasil dari penelitian ini hanya membahas pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah saja. Perbedaannya dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada tidak terdapat pembahasan yang manakah di antara kedua faktor tersebut yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan inilah yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian yang kedua adalah Hasmi Syahputra Harahap. Hasil dari penelitian ini hanya membahas korelasi antara prestasi, minat, dan perhatian orang tua terhadap kemandirian siswa. Dan ini sangat berbeda sekali dengan penelitian yang akan peneliti bahas. Kemudian yang ketiga, itu Nisa Larasati. Hasil dari penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh minat belajar dan peran orang tua. Sedangkan peneliti membahas pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar. Kemudian Hermus Hero dan Maria Ermalinda Hassani. Hasil dari penelitian ini hanya membahas tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tidak ada pembahasan tentang pengaruh minat belajar dan lingkungan terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang kelima, Desi Putri Sahara, yaitu hasil dari penelitian yang dia lakukan adalah hanya membahas tentang pengaruh peran orang tua dan motivasi belajar. Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan, yaitu peneliti lebih dalam membahas pengaruh lingkungan serta minat belajar terhadap prestasi belajar siswa, serta
Manakah di antara kedua faktor tersebut yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa? Relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian survei. Metode kuantitatif disebut juga metode positivistik karena berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis, dan replicable atau dapat diulang. Metode ini juga disebut metode konfirmatif karena metode ini cocok untuk pembuktian atau konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena ada data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Mandirancan. Populasi penelitian populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Mandirancan yang berjumlah 1050 siswa. Dalam penentuan sampelnya peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yang mana seluruh populasi dijadikan sampel. Kemudian variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel X1 adalah minat belajar, sedangkan variabel X2-nya adalah lingkungan dan variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Di sini dapat kita ambil hipotesis penelitian dari kerangka pikir di mana minat belajar atau X1 kemudian lingkungan ini berpengaruh atau berkorelasi langsung dengan prestasi belajar. Di mana hipotesis penelitiannya adalah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Kemudian yang kedua adalah ada pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Dan yang ketiga ada pengaruh minat belajar dan lingkungan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dan BP di SMA Negeri 1 Mandirancan. Kemudian manakah di antara keduanya yang lebih berpengaruh di antara kedua faktor tersebut terhadap prestasi belajar siswa? Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Angket yang digunakan terlebih dahulu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya instrumen. Dari hasil uji coba instrumen yang dilakukan pada 100 siswa diketahui sebanyak 30 item dari 50 item pertanyaan dinyatakan valid dan reliable. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen selanjutnya dilakukan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua adalah uji linearitas dengan menggunakan uji deviation from linearity. Kemudian yang ketiga uji multikolinearitas dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor atau VIF. Dan yang keempat uji heterokedasitisitas dengan menggunakan uji Gletser. Nah, kemudian teknik analisis data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur atau path analysis. Adapun langkah-langkah menguji path analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat hipotesis dan persamaan struktural. Kemudian yang kedua menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. Kemudian yang ketiga adalah menghitung koefisien jalur secara simultan. Yang keempat adalah menghitung koefisien jalur secara individu. Dan yang kelima adalah meringkas dan menyimpulkan. Kemudian referensi, yang pertama adalah Dalyono, yaitu Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Desi Putri Sahara, jurnal yang terbitkan tahun 2020, yaitu pengaruh peran orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa SD negeri di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kemudian Jamara, tahun 2008, judul bukunya adalah Psikologi Belajar, Rineka Cipta. Hasmi Saputra Harahap,
tahun 2021, yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan yang dengan judul Hubungan Motivasi Berprestasi, Minat dan Perhatian Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa. Kemudian Heri Rahman dan kawan-kawan, yaitu tahun 2018, Jurnal Pekbis, yaitu Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Kecamatan Kampar Timur. Kemudian Hermus Hero Ermalinda tahun 2018, Jurnal Riset Pendidikan Dasar dengan judul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas 5 SD di SD Universitas Iligetang. Kemudian Idris tahun 2013 dengan judul buku Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan program SPSS Universitas Negeri Padang. Kemudian Imam Ghazali 2005 Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Universitas Diponegoro Semarang. Kamus Bahasa Indonesia 2002 Balai Pustaka. Muhibin Syah 2001 yaitu Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Rosda Karya dan Muhibin Syah tahun 2006 yaitu Psikologi Belajar, Raja Grafindo Persada Jakarta. Kemudian Nisa Larasati dan kawan-kawan, Jurnal Informasi di Komunikasi Administrasi Perkantoran tahun 2019 yaitu Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 10 OTKP SMK Negeri 1 Klaten. Kemudian Ridwan dan Kuncoro tahun 2014 yaitu dengan judul Cara Menggunakan dan Memakai PAT Analisis. Kemudian Slameto belajar tahun 2010 belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Jakarta dan Eka Cipta. Sumadi Surya Berata Psikologi Pendidikan, Raja Grafindi Persada Jakarta. Sugiono 2021 Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta Bandung. Itulah pemaparan seminar proposal tesis yang dapat saya sampaikan dengan judul Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Mandirancan. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam pemaparan saya dalam video kali ini dan juga saran dan masukannya saya tunggu dan akan saya terima untuk perbaikan ke depan agar presentasi proposal tesis dan juga proposal tesis yang akan saya ajukan ini bisa lebih baik lagi sehingga bisa bermanfaat untuk civitas akademis maupun masyarakat secara umum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.